Misal tokoh yang satu ini adalah awalnya kemarin menjadi seorang akademisi, dosen di UIN Mataram, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Basnas Badan Amil Zakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita ingin mengetahui sejauh mana kemudian efektivitas Basnas Nusa Tenggara Barat dalam kontribusinya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana profesionalitas Basnas dalam mengelola dana umat. Kita ingin langsung bertemu dengan Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali MA. Pak Ketua ada? Aman ya? Sanitizer-nya. Oke. Ya, jadi bisa kita masuk 10 menit Pak Ketua sesuai dengan protokol kesehatan. Sekarang kita menuju ke ruangan Pak Ketua Basnas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, selamat. Selamat. Ya, Protokol kesehatan, sesuai protokol kesehatan. siap. Ya. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat-sehat. Kita boleh buka masker ya, karena jarak kita sudah lumayan Oh, baik. lebih dari 1 meter. Diizinkan sama pemerintah daerah. Ya. Mirsa, perlu Anda ketahui bahwa saat ini saya sudah berada di ruang Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Ketua Basnasnya langsung Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali MA. Beliau ini sekarang sedang sibuk-sibuknya ini Pak Ketua. Iya, betul, ini setiap hari kita aktif ya melaksanakan kegiatan di Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sama seperti instansi pemerintahan lainnya, masuknya ngantornya untuk Basnas Provinsi. Ya, Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk lembaga non struktural, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 dan pelaksanaan undang-undang itu PP Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat juga landasan pengelolaannya berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2015, juga Pergub nomor 9 tahun 2015. Wah, hafal betul Pak Ketua. Jadi ada Perda 2016 tahun nomor 16 2016. Jadi alhamdulillah Basnas Provinsi karena lembaga non struktural, maka tentu aktivitasnya harus setiap hari gitu. Alhamdulillah. Aktivitas setiap hari. Betul ya. Pak Ketua, kalau kita melihat Badan Amil Zakat Nasional ini kan Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mencakup semua provinsi. Bagaimana kemudian Basnas melihat tingkat kesadaran masyarakat kita untuk mengeluarkan, kan tidak hanya zakat tapi infak dan sedekah juga ya. ditangani oleh Basnas sendiri. Kesadaran masyarakat kita dalam upaya memberikan zakat, penyaluran zakatnya itu melalui Basnas. Karena kita tahu kan kemungkinan masih ada masyarakat kita yang masih menyalurkan zakat tidak melalui Basnas gitu. Iya. Untuk kita ketahui bahwa Basnas ini tidak hanya di provinsi, tapi ada di kabupaten kota. Jadi ada Basnas Prop, Basnas Kab, Basnas Kot, Basnas provinsi. Masing Basnas ini punya lahan, ya lahan, bagi lahan pengumpulan, kemudian lahan pendistribusian. Kalau Basnas provinsi itu lahan pengumpulannya ya sekitar provinsi. Kemudian Basnas kabupaten kota dan kabupaten kota begitu juga. Sedangkan kalau pendistribusian, nah di sini agak lebih general sedikit. Basnas provinsi itu pendistribusian itu mencakup seluruh fakir miskin yang ada di Provinsi NTB, di CNTB begitu. Beda dengan kabupaten kota, kalau Lombok Barat ya Lombok Barat, Lombok Timur misalnya, Sumbawa gitu. Begitu juga Mataram.
Nah, Basnas Provinsi tentu berupaya untuk menyadarkan masyarakat dalam bagaimana mereka bisa berzakat secara kelembagaan melalui lembaga zakat ini. Pertama yang dilakukan oleh Basnas Provinsi adalah dengan melalui sosialisasi, kemudian edukasi, pembinaan kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini memahami zakat itu secara mikro saja. Jadi Belum tidak secara memenuhi detail maksud daripada bagaimana pemanfaatan zakat itu secara makro. Artinya masyarakat itu merasakan dia mengeluarkan zakat itu ketika dia menyerahkan secara pribadi atau secara perorangan kepada perorangan juga. Baru dia merasakan bahwa dia telah berzakat. Langsung pada mustahiknya. Pada mustahiknya langsung. Padahal kalau kita lihat pemanfaatan zakat itu secara makro untuk meningkatkan ekonomi umat, kemudian keadilan yang merata untuk fakir miskin, misalnya masyarakat yang membutuhkan, maka tentu zakat itu harus diserahkan melalui lembaga resmi. Apalagi ini sudah diundangkan kan, ada undang-undangnya, kemudian ada PMA-nya juga, peraturan Menteri Agama juga yang menjelaskan dan harus mengeluarkan zakat itu melalui lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau LAS, lembaga amil zakat juga yang diakui begitu. Oke. Pak Ketua, seperti yang sudah disampaikan tadi, banyak kemudian masyarakat yang mengerti tentang bayar zakat itu secara mikro, tapi tidak secara makronya begitu. Nah, kehadiran Basnas itu adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa penyaluran zakat, pengertian zakat secara makro itu. Dari provinsi, kalau tadi dibilang karena ada Basnas dari kabupaten kota misalkan, ada nggak khusus yang menangani di internal Basnas sendiri, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bidang-bidangnya begitu untuk? Iya, memang ada bidang tertentu di Basnas provinsi, kabupaten kota juga yang yang memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman tentang zakat, baik secara online maupun offline. Di sini ada bagian umum. Artinya sekarang zakat sudah bisa diberikan secara online juga? Bisa, ya, bisa diserahkan secara online. Alhamdulillah Basnas Provinsi memanfaatkan teknologi informasi. Itu melalui bank atau seperti apa? Jadi nanti ada mereka melalui bank juga mengirim lewat rekening bank, nanti kami menerima gitu secara langsung dan kami informasikan. Ada juga secara langsung. Cuman sekarang baru terbatas, sekarang ini kan pemungutan zakat ini baru hanya terbatas sekitar ASN yang paling banyak. ASN. Karena sudah hampir diwajibkan. Iya, karena ada pergubnya itu, kemudian ada perda itu yang mendukung sehingga seluruh ASN yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ya berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Itu ASN yang Muslim dan non-Muslim sama? Kita khususkan untuk Muslim karena di undang-undang itu bagi umat Islam, ya, bagi umat Islam. Jadi dipotong dari gajinya itu 2,5%. Sesuai aturan. Ya, sesuai aturan ya. Sesuai aturan. Dan tentunya kalau di tingkat instansi kita minta kepada pemerintah daerah untuk terutama Pak Gubernur untuk mengeluarkan edaran juga imbauan kepada ASN yang di bawah naungan instansi untuk instansi daerah maksudnya untuk mengeluarkan zakat. Dan kita mengadakan sosialisasi ke instansi-instansi juga. Ya, di samping ke masyarakat juga, di saat-saat kita melaksanakan distribusi zakat konsumtif, kita sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat nasional gitu. Okay. Hampir bisa dipastikan bahwa semua jajaran instansi kalau di pemerintah provinsi NTB sudah mengeluarkan zakat untuk di dinasnya misalkan di gubernuran. Ya, alhamdulillah kalau di tingkat provinsi alhamdulillah sudah kita bilang 100% mungkin sudah menyalurkan zakat melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang ini.
Ini berkat tentu dukungan dari pemerintah daerah ya, yang telah mengeluarkan aturan dan himbauan juga, edaran dan seterusnya gitu. Kalau kita lihat ada berapa jumlah dana zakat yang bisa dikumpulkan oleh Basnas sendiri? Karena kita tahu kemarin di tahun 2020 misalkan, karena sekarang kan sudah bulan pertama di tahun 2021 begitu. Kalau kita lihat potensi zakat di Nusa Tenggara Barat ini mencapai triliunan. Potensinya. Cuman kita baru mencapai 160 miliar. 160 seluruh kurang lebih 160 miliar seluruh Basnas kabupaten kota dan provinsi. Oh, itu dihimpun dengan Basnas kabupaten kota? Iya, dihimpun dengan semuanya. Tapi kalau hanya provinsi mulai dari dinamakan Basnas dari tahun 2014 itu mulai dari 6 miliar sampai sekarang mencapai 28,5 2020 ini. Berarti ada peningkatan dari setiap. Ya, dari alhamdulillah peningkatan. Ada peningkatan yang sangat signifikan juga di setiap tahun gitu. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kita mencapai 26 miliar. Nah sekarang sudah mencapai 2020 sekarang, yang 2020 itu mencapai 28,5 yang mencapai 28,5. Nah target kita untuk 2021 ini 30 miliar. Apa yang menyebabkan dari tahun ke tahun target zakat ini bisa naik yang dikelola oleh Basnas Provinsi? Apakah kesadaran masyarakat yang sudah secara total memberikan zakatnya kepada Basnas sendiri, atau memang gencarnya Basnas untuk sosialisasi menyadarkan masyarakat itu? Ya, nah pertama karena zakat ini kan dikumpulkan dari ASN, tentu kita banyak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dari tahun 2014 itu baru mencapai 6 miliar dan itu belum dikeluarkan pergub waktu itu sehingga kita minta belum juga ada perda, sehingga kita minta siapapun yang mau. Iya, siapa yang mau silakan, yang enggak ya tidak. Nah kita minta kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan gubernur, dan ada perda juga keluar. Alhamdulillah dengan sebab itu seluruh ASN itu menyalurkan zakatnya lewat Basnas. Di samping juga tapi juga melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan secara langsung turun ke masyarakat, menyampaikan melalui majelis-majelis pengajian atau pembinaan, sehingga masyarakat menerima karena melihat bukti nyata dari Basnas yang menyampaikan zakat ke masyarakat itu, sehingga masyarakat juga banyak yang berzakat juga melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, kalau dilihat Pak Ketua, potensi Basnas kita ini kan begitu besar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Meskipun ada Basnas di kabupaten kota, apakah ada juga yang masyarakat secara individual? Kalau tadi kan kita bicara tentang ASN begitu, secara individual, secara perusahaan atau korporasi begitu memberikan zakatnya kepada provinsi NTB. Memang kalau Basnas Provinsi ini selain dari ASN ada dari BUMD. BUMD-nya. Jadi Badan Usaha Milik Daerah, seperti misalnya Bank NTB misalnya, ya ada zakat entitas, jadi zakat badan itu ada, kemudian ada juga perorangan, juga zakat mal, ada juga zakat fitrah tapi sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian ada juga dari perorangan, dari pengusaha dan sebagainya. Secara pribadi juga datang berzakat ke Basnas. Ya. Tapi yang paling besar itu memang yang paling besar dari ASN. Yang paling besar dari ASN. Ya.
Kalau kita lihat kan perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi ini apakah mulai disasar juga oleh Basnas Provinsi untuk maksudnya memberikan sosialisasi kepada mereka akan pentingnya mengeluarkan zakat melalui Basnas Iya. di instansi-instansi perusahaan swasta lah. Iya, alhamdulillah kita setelah makanya mencapai 28,5 itu ya setelah kita juga mengadakan sosialisasi ke badan usaha yang swasta. Alhamdulillah. Mungkin ada sebagian juga yang belum menyalurkan karena ada alasan misalnya kondisi sekarang ini. Ya, kami bersurat ke seluruh instansi-instansi, kemudian mereka juga merespon, ada yang merespon positif, langsung berzakat ke Basnas, ada juga yang ya menunggu dulu kondisi katanya, terutama kondisi COVID. Padahal kami berpikir kemarin ketika terjadi COVID seperti ini, Justru turun. justru kami hanya berharap seimbang gitu. Stagnan. Kalau 26 ya minimal dia mencapai 26 lah 2020 ini gitu kan. Ya kalau 26,5. Kalau 26 ya 26,5 lah. Yang harus pokoknya ada lebihnya sedikit-sedikit. Kok justru naik gitu. Justru naik karena sekalipun Covid tapi alhamdulillah banyak instansi yang juga mengeluarkan itu dan masyarakat yang sekalipun belum bisa efektif secara keseluruhan begitu. Oke, yang 28,5 miliar itu apakah itu pure zakat atau juga digabung dengan infak dan sedekahnya? Ya, dihitung dengan infak dan sedekahnya. Oh, gabung. Ya, semuanya ya. Tapi kita di sini lebih banyak memang mengumpulkan zakat. Ya, infaknya sedikit, jadi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan zakatnya. Ya, begitu. Pak Ketua, selanjutnya saya ingin mencoba kita stressing ke pemanfaatan dana zakat ini seperti apa sih program-program dari Basnas sendiri, baik itu dalam upaya membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan atau program lainnya. Nanti kita kupas di segmen berikutnya, tapi kita akan cari spot yang lain dulu nih. Baik. Ya, baik. Terima kasih.